Routing itu adalah sebuah proses pengantaran paket gitu ya di dalam sebuah jaringan komputer. Jadi bisa paket luar atau paket masuk dari satu network ID ke network ID lain. Ini bahasanya adalah dari satu subnetwork ke subnetwork lainnya, atau dari network ID yang satu ke network ID yang lainnya. Jadi kalau misalkan dia pakai subnet masnya 255.0, kalian tidak usah menggunakan si router ini. Tetapi kalau kalian melakukan proses subnetting gitu ya, atau melakukan konfigurasi subnetting, terus mau melakukan remote misalkan, itu wajib menggunakan si router ini. Nah terus paket dikirimkan dengan cara menentukan terlebih dahulu jalur yang akan dilalui oleh paket. Jadi kalian harus mengetahui dulu kemana si paket ini akan dikirim dan siapa yang menerimanya, atau ke network mana paket ini akan diterima gitu ya. Oke, jadi proses routing itu kalian bisa menghubungkan beberapa network ID yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi. Jadi sudah saya tunjukkan di sini. Nanti kita akan coba pelan-pelan ya. Jadi dari awalnya tadi, dari proses routing ini ya, dari awalnya tadi yang kita coba ngeping, di sininya masih switch, jadi masih memecah gitu ya, belum melakukan proses routing. Dia dapat respon request timeout. Nah setelah saya ganti dengan router, jadi sekarang kita sudah bisa melakukan proses remote ini karena dia sudah menghasilkan respon replay ya, respon replay dari si jaringan ini. Otomatis jaringan di PCIe dengan jaringan si akunting itu terhubung. Oke, itu proses routing. Nah, secara umum perangkat yang digunakan untuk melakukan routing itu adalah router. Jadi kalau kalian coba gitu ya, ngecek misalkan kalau di rumah pakai CBN, IndiHome yang ada router modem ya. Kalau kalian coba ivconfig gitu ya, cek IP address kalian, itu kan dapatnya pasti 192 ya, 192 sekian. Kalau di saya 18.53 ya. Nah kalau kita cek alamat IP address internet saya ya, cara ngeceknya adalah my IP address. Oke, ini kita lihat. Nah, IP address internet saya sebenarnya adalah 182 ini. Ini kan kelas B ya. Tetapi di tempat saya sekarang, saya dapat IP lokalnya adalah 15. Kebayang nggak sih? Jadi internet ini kan global ya. Jadi kalau kalian mau ngakses komputer saya, kalian sebenarnya ngaksesnya ke sini, ke IP address yang ini. Tapi kalau kalian ping IP address yang ini, kalian nggak bisa karena ini basisnya IP address lokal. Ini namanya IP address public. Nah, gimana caranya? Si IP address saya ini yang IP aslinya adalah seperti ini, tetapi saya bisa melakukan join Google Meet dengan kalian. Berarti kan sebenarnya saya pakai IP address ini, tapi di komputer saya IP addressnya seperti ini. Jadi ini adalah proses routing. Kenapa di rumah kalian ada namanya modem atau router? Nah ini yang saya bahas di pertemuan awal-awal gitu ya. Kenapa ada proses routing? Jadi biar tidak semua orang tahu IP address ini, karena kalau ini kesebar gitu ya. Kalau kalian lihat ya, sekarang IP address saya seperti ini.
kita coba minggu depan misalkan ini akan berganti. Jadi semua dia akan ke reset bisa per 1 hari, per 1 jam dan lain sebagainya. Karena ini kalau diketahui orang banyak ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa langsung ke distract ke komputer kalian langsung. Makanya di komputer kalian yang muncul ya cuman ini. Yang ini ketanam di modem kalian. Gitu ya. Itu namanya prosesnya routing. Jadi dia membelokkan dari IP internet ini menjadi IP lokal ini. Nah, kalau di jaringan lokal ya model konsepnya seperti ini. Jadi kalau kita punya 2 subnetwork hasil subnetting, kalau kalian mau menghubungkan keduanya ini, jadi gunakanlah si router ini. Ya, mudah-mudahan ada bayangan dulu. Jadi perangkatnya disebut router, makanya ada yang bilang modem, ada yang bilang router, ada yang bilang router access point, ya fungsinya sama aja. Jadi dia membelokkan dari IP public namanya, IP yang ada di internet, untuk dibelokkan menjadi IP lokal yang bisa ditanam di komputer. Nah, si router ini nggak tahu bentuk topologi, mau dia bus, star, ring dan lain sebagainya. Yang si router tahu hanya tabel routingnya. Terus si router ini tidak peduli dengan alamat IP address dan lokasi hostnya ada di mana. Yang perlu dia tahu adalah si network ID-nya. Oke, nanti kita coba konfigurasi network yang terhubung gitu ya, langsung dengan si router, walaupun dia dianggap berbeda network atau satu network gitu, atau misalkan notasi 24 yang subnet masknya adalah 0 belakangnya, kalian gunakan router itu tidak menjalankan yang namanya proses routing ini. Jadi si router ini tetap sebagai switch atau pemecah saja. Jadi ketika kondisinya nanti kalian menemukan ada IP address yang berbeda gitu ya, antara satu divisi dengan divisi lain atau antara ruangan satu dengan ruangan lainnya, berarti di perusahaan tersebut sedang menggunakan namanya router ini. Oke, ini kita masuk ke proses routing. Jadi biasanya routing itu tergantung kepada si network ID-nya. Jadi kalau misalkan network ID-nya cuma satu tanpa proses subnetting misalkan, jadi nggak usah masang si router ini. Jadi nggak usah beli router, cukup kalian beli yang namanya switch. Nah, kalau misalnya keadaannya misalkan seperti tadi ya, jadi kalian ada di VCIT, terus mau bikin privasi network untuk si akunting misalkan, terus kalian pengen ngeremote gitu ya, biar nggak bolak-balik ke ruang akunting, ya harus dipasangin router ini. Wajib menggunakan router ini, karena kalau dengan switch itu kalian nggak akan pernah bisa, walaupun walaupun lebih simpel dengan mengganti ke IP address sesuai lingkupnya si akunting itu. Mungkin agak jelimet ya. Jadi kalian harus coba nanti menggunakan si Cisco Packet Tracer. Nah, terus dalam proses routing ini nanti kita akan dibuatkan namanya tabel routing. Jadi tabel routing ini si router akan membaca network ID mana saja yang akan kalian hubungkan. Bisa misalkan seperti contoh ini ya. Jadi misalkan si tabel routingnya nanti kalian buat ini marketing misalkan. Terus ada komputernya
kitchen misalkan. Nah, nanti kalian bisa setup si proses nggak bisa sini ya. Sorry. Jadi misalkan kalian ada di divisi IT nih ya. Kalian ada di sini nih. Jadi kalian bisa buat nanti dengan router ini si accounting ini nggak bisa ngakses ke sini, tapi dari IT ini bisa ngakses ke sini. Begitu juga misalkan dengan si marketing ini, si IT bisa ngakses si marketing nggak bisa ngakses ke IT ini. Si marketing nggak bisa ngakses ke accounting, si marketing nggak bisa ngakses si kitchen. Jadi IT ini yang hanya bisa ngakses si accounting, marketing, dan kitchen secara bersamaan. Jadi routing ini tergantung dari tabel routingnya. Oke, nanti kita coba aja ya. Nah, metode routing ada dua ya. Ada namanya static routing, ada namanya dynamic routing. Jadi kalau static routing, kalian ngeset tabel routingnya secara manual. Jadi semua sub network ID yang kalian punya. Jadi kalau kalian lihat di tabel subnetting gitu ya, ini kan ada network ID ya. Jadi semua network ID ini akan dimasukkan ke dalam si router. Nah, network ID yang tidak kalian input, kalau misalkan di sini kalian punya 4 gitu ya, yang kalian input kan cuma 3. Ya nanti yang terhubung ya cuma bisa 3 aja. Yang keempat nggak bisa. Jadi yang keempat tetap private. Yang 1, 2, 3 ini ya bisa kebuka. Jadi bisa saling akses. Nah 1, 2, 3 ini nanti nggak bisa ngakses sih yang keempat ini. Ya, mudah kebayang ya. Oke, jadi prosesnya setiap jaringan yang berbeda yang akan kalian hubungkan itu harus kalian konfigurasi satu persatu. Nah, kelebihannya ini adalah lebih aman karena ketika ada subnetwork baru yang mau kalian input itu harus diinputkan ke si routernya, konfigurasi routernya. Gitu ya. Terus kelemahannya kalian harus mencatat dengan baik si network ID-nya. Jadi kalau misalkan routernya nanti rusak ya harus diinputin satu-satu lagi. Gitu. Itu sih static routing. Nah terus ada namanya dynamic routing. Jadi tabel routingnya dibuat secara otomatis oleh si routernya nanti. Nah di sini kelebihannya. Jadi kalau misalkan ada network baru gitu ya, atau ada subnetwork baru, dia akan membuat tabel routingnya sendiri secara otomatis di dalam si router itu. Nah, sementara kekurangannya, jadi karena dia otomatis, terus misalkan terkadang ada subnetwork yang sudah tidak terpakai itu masih tersimpan gitu ya, sehingga load prosesnya akan terus berjalan di dalam si router itu. Jadi itu yang biasanya menyebabkan ada koneksi yang lambat, harus di restart dulu. Terus ada komputer yang satu tidak mau connect dan lain sebagainya karena si routernya overload. Jadi kelebihan beban kerja lah bahasanya. Gitu. Nah ini namanya struktur dynamic routing. Ada RIP, ada EGRP, OSPF dan lain sebagainya. Nah cuman nanti di Cisco cuman ada RIP aja ya untuk dynamic routing ya. Nah terus gateway, kita masuk ke gateway atau gerbang gitu ya. Jadi kalau kalian menggunakan perangkat router itu wajib menggunakan gateway atau alamat gateway atau gerbang transit dari sebuah jaringan komputer. Jadi kalau kalian perhatikan tadi, sebenarnya saya sudah ngeset gateway di sini.
gateway ini adalah IP si routernya. Jadi kalau ini tidak saya pasang, ini sama aja, si proses koneksinya akan tidak berjalan karena dianggap ini adalah switch saja. Jadi dia tidak menemukan atau dia tidak bisa melewati jalur ini, jalur ke sini nih, walaupun ini terhubung sebenarnya. Nah, itu namanya gateway ya. Jadi gateway itu dibutuhkan ketika kalian menggunakan sebuah router. Terus kalian melakukan atau si jaringan itu mengirimkan paket keluar dari networknya dia sendiri. Nah, jika masih dalam satu network, kita tidak usah menuliskan atau memasang gateway di dalam konfigurasi IP address-nya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalkan ada case seperti ini ya, ini kan notasi 24 ya, diperhatikan notasinya. Kalau ada laptop 1 atau PC gitu ya, PC 1, PC 2 dengan IP address seperti ini sudah saya tunjukkan tadi, apakah memerlukan gateway, apakah memerlukan konfigurasi gateway gitu ya, memerlukan gerbang dipasang di sini agar kita bisa ngeping dari PC 2 ke PC 1 ini. Perlu nggak? Diperhatikan notasinya ya. Diperhatikan notasinya. Jadi kalau kita lihat kasus ini, kita bawa ke Cisco ya. Jadi atau ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Case-nya anggap aja tadi 101 ya. Atau ada yang join pakai laptop, dicoba saja. Nah, misalkan seperti ini. Terus ini IP address-nya 100.1, ini 100.2 itu ya. Kalau ini saya hubungkan, apakah saya harus memasang ini, memasang gateway atau enggak? Nah, konfigurasinya seperti ini. Kira-kira kalau saya ping, atau bahasa sederhananya ya, ini kan udah config ya, ini 100.2, ini 100.1. Kalau saya ping ke PC 3, apakah ini akan replay? Itu bahasanya. Menurut kalian gimana? Kalau saya ketik ping nih, ping 192 100.1. Kalau saya enter, kira-kira nih responnya replay apa RTU atau request timeout? Timeout. Oke, kita coba ya. Hasilnya replay ya. Kenapa replay? Kira-kira kenapa replay? Karena ini balik lagi, ini masih dalam satu network. Oke, kalau tadi kita coba itu satu, terus PC keduanya pakai 2, itu kan masih dalam lingkup satu network ya. Jadi otomatis kalau ininya berbeda atau sama, misalkan ini masih dalam satu network. Oke, tadi dia replay ya, yang ini masih replay. Oke, jadi di sini jawabannya, kalau kalian bikin jaringan komputer lokal seperti ini, terus pakai kalau balik ke tabel CDR ya, jadi notasi 24 itu subnet masknya default 255.0. Jadi dia bisa range
networknya atau hostnya yang bisa terkoneksi itu adalah 254. Kemudian terus diingat ya, kalau notasi 24 ini kalian bisa ngeset komputer 1 sampai 254. Jadi 100.1 sampai 100.254. Jadi ada 254 PC dalam satu ruangan. Kalau setupnya seperti itu pasti akan terkoneksi, nggak mungkin nggak. Oke, nah lanjut nih. Ini switch ya, ini switch. Dilihat notasinya lagi. Ini konfigurnya masih sama ya. Jadi 101 notasi 24, 102 notasi 24. Ini switch ya. Ini switch. Kira-kira sudah memerlukan gateway atau belum? Ini masih satu network ya. Kalau masih satu network berarti tidak perlu gateway. Ini bisa dicoba. Kita di awal sudah nyoba ya. Saya tunjukkan dua PC terhubung dengan switch. Ini lambang switch ya. Jadi kalau router itu bulat. Itu misalkan ini 101, ini pakai 254. Ini kalau kalian ping masih replay. Oke, lanjut case ketiga. Nah sekarang ini sudah mulai berbeda ya, walaupun notasinya sama. Diperhatikan notasi network ID, diperhatikan network ID-nya. Kalau modelnya seperti ini, kira-kira butuh gateway nggak? Agar misalkan PC 1 ini bisa ngeping ke PC 2. Perhatikan network ID. Atau saya perlu tanya dulu ya. Kalau misalkan ada IP address seperti ini, network ID-nya berapa? Ada yang tahu? Kira-kira network ID-nya berapa nih? Kalau kelas C, network ID-nya yang mana? Host ID-nya yang mana? Ini ada di materi minggu lalu ya. Ini network ID-nya berapa nih? 101. Hah? 101. Mana dapat 101? Kalau jadi network ID-nya berapa nih? Ingat ini 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Jadi totalnya 32 bit. Nah, sekarang network ID-nya berapa nih? Network ID-nya ini. Ini namanya network ID. Oke. Network ID-nya 192.168.1. Jika minggu lalu ada yang sudah jawab ya di kelas ini. Nah, kalau sekarang kita lihat ini. Ada IP address 192.168.2.100. Network ID-nya berapa? Ini udah tahu nih network ID-nya. Kalau yang ini? Network ID-nya berapa? Yang di atas pojok tuh, Pak. Ini. Ya, Pak. Ya, ini network ID-nya. Kan udah ya. Kalau misalkan ada IP address titik 1 notasi 24. Kira-kira network ID-nya berapa? Balik lagi. 192.168.1, Pak. Kok titik 1? Oh, titik 100 gitu. Titik 100. Kalau misalkan 100-nya saya ganti 68. Ini networknya 100.0 ya, network ID-nya, notasi 24. Ini net ID atau network ID-nya. Nah, kalau yang ini network ID-nya berapa?
ini network ID-nya berapa? 192.168.68 Pak. Iya, 68.0. Oke, ini network ID-nya. Nih. Nah, kalau kita lihat ini antara ini dengan ini, apakah satu network atau enggak? Yang ini dengan ini satu network atau tidak? Tidak ya, karena sudah network ID-nya sudah berbeda. Berarti kalau network ID-nya berbeda, dia sudah menjadi network yang berbeda. Saya mau tambah dulu nih. Misalkan nih, ada gini deh. Kira-kira network ID-nya berapa nih? Kalau ada IP address seperti ini, network ID-nya berapa? Ini pemahaman network dan host ID lagi ya. Kalau ada IP address seperti ini kan tadi 101, ini 68.1. Kira-kira kalau misalkan ada IP address 100.100, kira-kira network ID-nya berapa? Ada yang tahu? Lihat notasinya ya, lihat notasinya. Lihat komponen net ID dari kelas C. Kelas C berarti ini. Ini network ID. Network ID-nya berapa nih? Ada yang tahu? Ya sama, 192, 168, 100.0. Kenapa? Ya karena kalau notasi 24 berarti di sini sampai misal di sini 100, 101, 200, 254, ya tetap network ID-nya seperti ini. Kecuali kalian sudah melakukan subnetting, jadi notasinya diganti. Misalkan di sini jadi notasi 25. Kalau ini notasi 25. Otomatis di sini 254 ini network ID-nya nggak bisa seperti ini. Ya ini adalah hasil subnetting. Jadi nanti network ID-nya yang ini. Kalau dia notasi 25. Ini kan notasi 25 ya, 128 ini. Berarti net ID-nya nanti 0 dan 128. Oke, berarti di sini net ID-nya adalah 128 titik notasi 25. Oke. Ini juga tetap 0 ya. Karena dia masuk ke 1. Oke, mudah-mudahan kebayang ya. Ini nggak bisa saya pecah ya. Jadi ini adalah hasil subnetting minggu lalu ya, yang notasi 25. Kalau kita bawa ke sini, anggap aja gini. Jadi kalau nanti ada kalian temukan config gitu misalkan ada 101 sampai 126 notasi 25. Network ID-nya adalah yang ini. Kalau ada IP address 129 sampai 254, network ID-nya adalah 128. Oke, mudah-mudahan paham ya.